Satu hal yang penting jika timnas Indonesia pengen selamat, yaitu adalah Erick Thohir harus keluar dari PSSI. Nggak ada jalan lain, Jo. Karena makin kesini aku bisa nengok yo Erick Thohir nih sebenarnya tuh macam apa. Dulu dia pernah bilang bahwa jika banyak orang pengen dia mundur, maka dia akan mundur. Tapi sekarang dia udah mundur-mundur. Padahal di sini supporter Indonesia dan masyarakat Indonesia itu banyak yang meminta dia untuk mundur. Tapi apa yang terjadi dengan Erick Thohir? Dia pura-pura tuli dan pura-pura buta. Kalau tidak percaya, silakan PSSI buat polling di akun resmi PSSI. Terus tulis di situ apakah kalian menginginkan Erick Thohir stay ataupun menginginkan Erick Thohir out. Dan aku berani taruhan lebih dari 75% akan menyuarakan Erick out. Tapi di sini aku sama sekali tidak tahu kenapa Erick Thohir kok masih baik mempertahankan posisi dia sebagai ketua umum PSSI. Dan itu merupakan salah satu hal negatif yang ada di diri Erick Thohir. Dengan dia tidak mundur, kita sebagai supporter Indonesia jadi tahu siapa sih sebenarnya dia nih. Saran aku kepada Erick Thohir, enak segera kau mundur. Kenapa? Karena kau akan terlihat bijaksana, gentleman, dan juga akan dipandang sebagai orang yang jujur. Tapi kalau kau masih kekeh untuk stay di PSSI, secara tidak langsung itu menunjukkan siapa diri kau sebenarnya. Yakin dan percayalah dengan aku, euforia dari supporter timnas Indonesia itu tidak bakalan sama lagi macam dulu. Walaupun kedepannya PSSI bakal menemukan pelatih baru, yang bisa dibilang pelatih baru ini merupakan selero dari PSSI ataupun selero dari ketua umum PSSI, bukan selero dari supporter Indonesia. Aku juga bingung kenapa ya pemilihan pelatih baru itu sesuai dengan selera dari ketum PSSI. Sementara Asosiasi Sepak Bola Indonesia ini adalah milik masyarakat Indonesia. Kalau kau Erick Thohir sebagai orang yang bijak, seharusnya kau mendengarkan apa yang kami inginkan, bukan malah mengikuti kemauan diri kau. Kami menginginkan STY balik karena sejatinya dia sudah terbukti membuat timnas Indonesia jauh lebih berkembang. Dan kami tidak mau lagi bermain judi dan mengikuti kemauan kau untuk mendatangkan pelatih baru sesuai dengan selera kau. Karena apa? Yo karena dengan adanya pelatih baru melatih timnas Indonesia, belum tentu juga Indonesia bisa lebih baik. Dan jalan sikok-sikoknya supaya timnas Indonesia bisa berkembang dan tidak balik ke zaman era kegelapan, yo aku minta kepada Erick Thohir untuk sadar diri. Silakan kau mundur yo secepatnya. Ini permintaan. Kalau kau tidak percaya masyarakat Indonesia itu dominan pengen kau mundur, silakan buat polling di akun PSSI. Mana jumlahnya yang lebih banyak, Erick Thohir stay atau Erick Thohir out? El Plin Plan, beda hari beda target. Era Shin Tae-yong, targetnya lolos ke Piala Dunia 2026. Era Patrick Kluivert, ternyata target sebenarnya justru Piala Dunia 2030. Sekarang, kata Ketum PSSI, target kita lolos ke Piala Dunia 2034. Jadi, sebenarnya targetnya yang mana? Piala Dunia atau Pilpres? Yang lebih aneh lagi, Erick Thohir mengatakan bahwa PSSI tidak akan menjadwalkan laga FIFA Matchday pada bulan November jika timnas senior belum memiliki pelatih kepala baru. Malah akan menurunkan timnas Indonesia U23 asuhan Indras Jafri untuk FIFA Matchday November. Lucu juga, agenda resmi FIFA dipakai buat persiapan SEA Games. Tidak ada push rank, tidak ada timnas senior, atur-atur sesukamu saja, Mas Erick. Kami bukan ternak Sintayong, kami juga bukan barisan buta yang memuja nama. Kami adalah rakyat yang melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana sepak bola negeri ini tumbuh perlahan tapi pasti. Kami melihat kerja, bukan kata. Kami merasakan progres, bukan janji. Dan ketika tangan-tangan di atas sana memutus benang kerja keras itu, kami tahu yang hancur bukan sekedar tim, tapi kepercayaan. Kalian yang duduk di kursi empuk federasi, jangan ajari kami tentang realistis. Karena kami tahu apa artinya berjuang dari nol. Kami lihat sendiri bagaimana anak-anak bangsa berdiri tegak melawan tim besar dunia. Bukan dengan uang, tapi dengan hati. Kalian, para punit-punit sial, yang hanya pandai menghakimi dari kursi studio, apa yang kalian tahu tentang peluh? Tentang kamar ganti yang sunyi setelah kalah? Tentang pemain yang berdoa dengan mata sembab, tapi kepala tetap tegak untuk merah putih? Kalian pandai berbicara tentang statistik, tapi buta akan jiwa. Sepak bola bukan milik kalian. Bukan milik meja rapat, bukan milik sponsor. Sepak bola milik kami, rakyat Indonesia,
yang meneteskan air mata tiap kali lagu kebangsaan berkumandang. Kami mencintai Sintayong bukan karena dia orang Korea, tapi karena dia menyalakan sesuatu yang hampir padam, harga diri bangsa. Dan ketika kalian mencabut api itu di tengah nyalanya, jangan heran jika kami marah. Karena kalian sedang bermain-main dengan identitas bangsa kami. Kami tidak akan diam. Kami akan terus bersuara. Karena kami bukan sekedar penonton. Kami darah yang mengalir di tubuh sepak bola Indonesia. Kami bangsa Indonesia yang percaya bahwa bola harus tetap bulat bukan karena uang, tapi karena iman kepada perjuangan. Kami bukan penonton, kami Indonesia. Ini ada apa sih? Akun-akun besar tentang sepak bola Indonesia sekarang lagi klarifikasi. 2 akun besar di Instagram pada klarifikasi semua sama Arya Sinalunga. Emang pada kenapa? Apakah kita mengkritik PSSI? Apakah kita mengkritik sepak bola? Apakah kita mengkritik timnas Indonesia sekarang sudah tidak boleh? Sekarang dibungkal, ya. Kok pada klarifikasi 2 akun besar ini? Coba menurut kalian yang paham gimana nih? Coba tinggalkan di kolom komentar ya. JJ kemarin bikin kesalahan dan udah minta maaf karena emang di situ jelas dia salah ngomong. Gua kemarin ngelontarin kata-kata nggak terpuji dengan tanpa pembelaan. Gue juga ucapin permohonan maaf. Si Farhan juga kemarin udah sadar kalau salah, ya udah minta maaf. Bahkan Sadil Ramdhani, salah satu pemain yang dicap sebagai pemain yang indisipliner, juga mengakui kalau dia itu salah dan meminta maaf. Karena gue yakin kita semua tahu, namanya orang kalau salah, ya akuin aja kesalahannya dan lakukan permohonan maaf. Tapi kok ada sampai detik ini yang udah tahu salah tapi tidak minta maaf. Coba kita tanya ke ChatGPT ya, kenapa ada orang yang udah tahu salah tapi nggak mau minta maaf? Kalau kata Doi itu karena biasanya punya ego dan harga diri, rasa malu atau takut dihakimi, tidak nyaman dengan konfrontasi, pembenaran diri, kurang empati, atau takut kehilangan kontrol. Tambahin satu lagi nih kalau bisa nih, NPD, tambahin NPD, tinggal MAAF, maaf. Kayak yang susah banget gitu. Ini dia 5 tuntutan Ultras Garuda untuk PSSI. Semoga aja ada tuntutan soal pertanggungjawaban federasi ya terkait hasil kemarin ya. Semoga aja, ini semoga ya, kita nggak tahu. Jadi tonton sampai habis. Dilansir dari FIFA Goal ya, yang pertama manajemen timnas yang profesional. Ultras Garuda mendesak PSSI ya agar punya target yang jelas seperti target jangka pendek, target menengah, dan target jangka panjang untuk kemajuan timnas Indonesia, pria dan wanita, senior maupun di kelompok usia. Yang kedua, roadmap Federasi Sepak Bola Indonesia. Transparansi terkait roadmap yang akan dibuat oleh PSSI untuk timnas Indonesia agar seluruh insan sepak bola dapat mengerti dan mendukung program-program PSSI. Yang ketiga, proses rekrutmen pelatih yang transparan dan profesional. Ingat, jangan waktu Natal ya, jangan. Pelatih timnas harus dipilih sesuai rekam jejak dan filosofi permainan, bukan karena nama besar semata. Serta dalam mempublikasikan di media, PSSI wajib menyertakan alasan dalam pemilihannya. Masuk ke nomor 4, pembinaan usia dini yang konsisten dan terintegrasi. Maksudnya kembangkan sistem piramida dalam pembinaan pemain dari usia dini serta berkolaborasi dengan Direktur Teknik Timnas Indonesia dalam menyusun kurikulum nasional yang akan digunakan untuk jangka panjang agar dapat mencapai target yang diinginkan dan berintegrasi dengan Timnas Indonesia. Yang terakhir, peran supporter. PSSI wajib membuat forum resmi yang diselenggarakan secara rutin untuk ruang partisipasi supporter agar supporter dapat memberikan ide, saran, dan gagasan secara langsung serta dapat bersinergi dalam mengawal target-target yang sudah direncanakan. Setelah gue baca dan pahami, kayak bukan tuntutan ya ini. Jadi kalau menurut kalian gimana? Ini 5 tuntutan dari Ultras ya untuk PSSI. Tolong komen di bawah. Thank you. Bye-bye. Menurut saya kalau tidak ada pilihan dari luar dan harganya terlalu mahal dan tidak terjangkau dengan kantong PSSI, kenapa nggak berdayakan pelatih asing yang sukses di sepak bola Indonesia? Ini kan juga bagian dari apresiasi bahwa liga kita ternyata mampu melahirkan pelatih bagus. Bojan Hodak menurut saya layak. Bernardo Tavares dengan pemain mudanya kemarin semuanya di PSM dengan kadang-kadang gajian, kadang-kadang tidak, tapi kemudian tetap konsisten membangun tim dan tim. Sampai hari ini belum ada rapat exco mengenai pelatih. Jadi kalau ada isu mengatakan ada sekian exco setuju, ada exco ini nggak setuju gitu, rapat aja belum ada. Justin baru aja bilang ini sepenuhnya adalah tanggung jawab Pak Erick Thohir. Ya benar, karena Pak Erick Thohir adalah yang menjabat di situ. Tapi ini pelajaran buat Pak Erick Thohir, seolah-olah Pak Erick Thohir sekarang ditinggalin gitu. Jadi setelah memberikan saran untuk mengganti Sintayong dengan Patrick Kluivert,
dengan satu pelatih diganti dengan 3 kedebong pisang dan akhirnya gagal. Nah sekarang semua diserahkan ke Pak Erik. Ya ini pelajaran banget buat Pak Erik sih, karena memang kadang ada orang di saat mengambil keputusan itu bisa juga dipengaruhi sama sekelilingnya. Kalau pendukung Pak Erik Thohir misalnya mau bilang, Pak Erik Thohir jangan mundur karena Pak Erik Thohir bisa kerja. Oke, berarti Pak Erik Thohir baik. Berarti yang harus diganti bukan Pak Erik Thohir. Yang harus diganti adalah pergaulan Pak Erik Thohir nih, sekelilingnya Pak Erik Thohir nih. Yang harus diganti supaya nanti di saat mengambil keputusan lagi Pak Erik Thohir bisa jernih. Nggak ada tuh pengaruh-pengaruh buruk dari sekitarnya. Jadi gimana nih Pak Menpora? Apakah Pak Menpora mau mengganti ketua PSSI atau mengganti pergaulan di sekelilingnya sendiri? Karena ada tertulis, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik gitu. Ya itu sih saran aja sih Pak. Kalau Justin sih tetap condongnya ke Patrick Kluivert lah. Buktinya katanya ini adalah bukan proyek gagal. Tapi Pak Erik Thohir harus bertanggung jawab. Yaitu sama aja kayak wasit kemarin yang ngasih kartu merah ke pemain Irak yang melakukan pelanggaran di kotak penalti. Kemudian Indonesia nggak dapet penalti, tapi pemain itu dinilai melakukan pelanggaran dan dapat kartu merah. Ya itu bagaimana itu? Bapakku dihujat. Dihujat se-Indonesia. Erik Thohir, tolong jangan pecahkan timnas. Hujat saya, kritik saya, tidak apa-apa, silahkan. Breaking news guys, PSSI yaitu Erik Thohir konsisten untuk tidak konsisten. Ini dia. Ini adalah El Consistenisme. Ya dari tahun lalu itu akan masuk Piala Dunia di tahun 2026. Nah, setelah Sinteyong gagal, target kembali ke tahun 2030. Nah, sekarang tahun 2000 Patrick Kluivert dipecat. Alasannya untuk blueprintnya di tahun 2034 untuk roadmap berubah, tapi alasannya selalu sama. Nah, dimana awalnya itu ketika era Sinteyong nih di sepak bola perubahan arah seharusnya lahir dari evaluasi, bukan dari rasa malu gagal menepati janji sebelumnya. Ini adalah pernyataan dari El Consistenisme, ya, Bapak El Consistenisme pada Sinteyong ketika dipecat. Nah, ketika Patrick Kluivert itu diberi jabat, infonya kan untuk mempercepat langkah Indonesia masuk ke Piala Dunia. Ya namanya juga pelatih judol ya, apa-apapun dijudolin. Nah, sayangnya mimpi itu gugur garasi bintang laut dan diobrol-obrol oleh Bapak El Consistenisme. Ya dimana masyarakat Indonesia pengen Sinteyong balik ke Indonesia. Nah, seperti ini tanggapan dari Sinteyong. Banyak tawaran dari negara lain, tapi saya tetap mempertimbangkan untuk kembali melatih Indonesia. Wow. Akan tetapi dari Bapak El Consistenisme itu malah merespon tidak sesuai harapan. Di mana kita harus move on dari Sinteyong. Sama Patrick saja kita bisa move on, apalagi sama Sinteyong. Memang Bapak El Consistenisme. Ya, kita tunggu aja kelanjutan beritanya. Terus update dengan cara memfollow akun ini dan berkomentar secara positif dan membangun. Salam Indonesia. Guys, kalian udah tonton video klarifikasi dan juga konferensi pers dari Pak Erik. Gak ada satupun permintaan maaf beliau kepada rakyat Indonesia karena telah mengganti Sintayong di tengah jalan. Intinya beliau tetap ingin menjadi tokoh sentral di sepak bola Indonesia. Pelatih masih belum diumumkan dan beliau sudah memastikan STY tidak akan kembali. Kenapa Pak Erik STY tidak Anda kembalikan? Karena takut citra Anda di bawah Sintayong atau ada alasan lain? Apapun itu, selama keputusan Anda benar, saya akan mendukung Anda. Tapi kalau Anda hanya mementingkan diri Anda sendiri, saya yakin pecinta sepak bola akan marah pada Anda. Menurut kalian, gimana guys? Komentar dari Eko7759. Menang atau kalah, selesaikan dulu kontrak Sintayong biar fans. Ya, keputusan memecat STY memang sudah diambil. Tapi yang jadi pertanyaan adalah bagaimana prosesnya.
Jangan cuma berhenti di keputusan, tapi jelaskan juga alasannya secara terbuka agar publik tidak bertanya-tanya dan berasumsi liar siapa yang benar dan siapa yang salah. STY juga berjasa membawa tim ini naik level. Tapi kalau memang dianggap tidak sesuai arah proyek jangka panjang, itu sah saja. Asal ada dasar yang jelas memecat STY itu kenapa. Yang disayangkan sekarang federasi sering terlihat reaktif. Bukan ya strategis. Fans sekarang bukan cuma butuh hasil, tapi butuh kejelasan visi. Jadi kalau memang mau ganti pelatih lagi nih ya, pastikan dulu nih ada rencana. Bukan sekedar cari kambing hitam setiap kali performa turun. Masa setiap kali timnas underperform, kita harus cari kambing hitam. Siapa yang lagi mau dikorbankan?